Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah pabrik bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten setiap hari? Kalau kita lihat, perkembangan industri sekarang itu rasanya udah gak bisa lepas dari teknologi. Pabrik-pabrik modern dituntut buat kerja lebih cepat, efisien, tapi tetap aman. Bayangin aja nih, setiap hari mereka harus menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten. Nah, gimana ya cara mereka bisa memastikan semua itu berjalan dengan lancar? Apalagi ada banyak hal yang harus dipantau secara berkala, kayak suhu di reaktor, tekanan di tangki, sampai kondisi mesinnya. Dulu, operator tuh harus ngecek secara manual, satu persatu. Jadi lebih ribet kan? Tapi sekarang, sejak masuk era revolusi industri 4.0, banyak proses berubah jadi makin cerdas, otomatis, dan bisa saling terhubung. Di dunia industri, pertanyaan-pertanyaan tadi tuh jadi tantangan. Banyak parameter penting kayak suhu, tekanan, laju aliran, dan yang lainnya yang harus dipantau secara terus-menerus supaya prosesnya bisa berjalan dengan aman dan juga menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, proses-proses tersebut merupakan bagian dari ruang lingkup teknik kimia. Nah, sebenarnya apa sih teknik kimia itu? Banyak orang yang mikir teknik kimia itu cuma soal reaksi di lab, padahal sebenarnya itu jauh lebih luas. Teknik kimia itu tentang bagaimana kita merancang, mengoperasikan, dan mengoptimalkan proses supaya bahan baku bisa berubah jadi produk yang lebih berguna. Bidang ini biasanya dipakai di banyak industri, mulai dari makanan dan minuman, farmasi, petrokimia, energi, sampai ke pengolahan limbah. Dan di setiap prosesnya, ada banyak parameter penting yang harus dijaga secara berkala, kayak yang udah disebutin tadi, yaitu suhu, tekanan, pH, laju aliran, dan masih banyak lagi. Kalau satu parameter itu nggak sesuai atau melebihi batas, bisa jadi produknya tuh gagal atau bahkan membahayakan keselamatan selama prosesnya. Makanya, kontrol yang tepat itu jadi kunci utama di kimia. Sebelum kita masuk ke dunia teknik kimia, kita perlu paham dulu nih, sebenarnya IoT itu apa sih? IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana benda-benda fisik, mulai dari peralatan rumah tangga, kendaraan, hingga mesin industri dihubungkan ke internet dan mampu saling bertukar data secara otomatis. Kalau smartphone kita bisa terhubung ke internet dan kirim-terima informasi, IoT itu prinsipnya sama, tapi bukan cuma smartphone. Semua benda bisa jadi pintar dengan adanya IoT. Ada 3 komponen utama dalam sistem IoT. Yang pertama, sensor dan perangkat yang mengumpulkan data dari lingkungan fisik. Kedua, jaringan komunikasi yang mengirimkan data tersebut. Ketiga, platform analitik yang mengolah data dan menghasilkan keputusan atau tindakan otomatis. Nah, ketiga komponen ini dapat diintegrasikan ke dalam industri kimia. Industri kimia adalah salah satu sektor yang paling kompleks di dunia. Misal, kita harus menjaga suhu reaktor tetap stabil di 200 derajat Celcius, memantau tekanan di puluhan titik secara bersamaan, mengontrol laju alir bahan baku, dan semua itu berjalan 24 jam sehari atau 7 hari seminggu. Dulu, semua ini mengandalkan operator manusia dan panel kontrol manual. Sekarang, IoT hadir untuk menjembatani hal tersebut. Berikut adalah beberapa contoh dari penerapan konsep IoT dalam bidang teknik kimia. Yang pertama, ada sistem monitoring fermentasi. Pada proses fermentasi, parameter seperti suhu dan pH perlu dijaga agar mikroorganisme dapat bekerja secara optimal. Melalui sensor yang terpasang pada fermentor, kondisi proses dapat dipantau secara real-time, sehingga operator dapat mengetahui apabila terjadi perubahan yang dapat memengaruhi kualitas produk. Untuk penerapan yang kedua, ada sistem deteksi kebocoran gas. Sistem ini menggunakan sensor untuk mendeteksi keberadaan gas berbahaya pada area proses maupun penyimpanan bahan kimia.
Apabila terdeteksi kebocoran, sistem akan memberikan peringatan secara otomatis sehingga tindakan penanganan dapat segera dilakukan. Penerapan ini berperan penting dalam meningkatkan keselamatan kerja di industri. Dan penerapan yang ketiga ada energy monitoring system atau sistem pemantauan energi pabrik. Sistem ini digunakan untuk memantau penggunaan energi seperti listrik, steam, maupun bahan bakar secara real time. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemborosan energi dan membantu meningkatkan efisiensi operasional pabrik. Jadi, sensor canggih, sistem monitoring otomatis, dan IoT ini semua bukan ngegantiin peran manusia, tapi bikin proses-proses di industri kimia jadi lebih efisien, aman, dan presisi. Mulai dari memantau fermentasi secara real time, mendeteksi gas berbahaya sebelum jadi ancaman, sampai mengoptimalkan penggunaan energi di pabrik dan juga penerapan lainnya. Semua bisa dipantau dan dikontrol cuma lewat data yang mengalir setiap detik. Balik lagi ke pertanyaan di awal, gimana sih caranya pabrik bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten setiap hari? Jawabannya ada di sini, integrasi antara ilmu teknik kimia dan teknologi IoT. Dua hal yang dulu berjalan sendiri-sendiri, sekarang saling melengkapi buat menciptakan industri yang lebih cerdas, aman, dan lebih berkelanjutan.